Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Aryani dari kelas fase E DKV 1 ingin menjelaskan tentang logika matematika. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis logika matematika beserta dengan contohnya. Sebelum itu, mari kita bahas apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari penalaran, kebenaran suatu penarikan kesimpulan, pembuktian, dan perhitungannya. Jadi, ketika kita ingin menarik suatu kesimpulan, kita bisa menggunakan logika matematika sebagai landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga. Nah, di sini ada 5 jenis logika matematika. Yang pertama ada negasi, yang kedua konjungsi, ketiga disjungsi, keempat implikasi, dan yang kelima biimplikasi. Negasi. Negasi adalah penolakan atau ingkaran dari kalimat awal. Untuk menentukan negasi dari sebuah pernyataan, maka penulisan ditambahkan kata tidak, bukan, dan tidak benar bahwa, ataupun kata-kata sebaliknya, dan diletakkan pada awal kalimat. Lambang negasi P adalah huruf S yang seperti sedang tertidur di depan huruf P. Contoh kalimat negasi. Yang pertama itu ada P yang melambangkan kalimat awal, kucing adalah makhluk hidup. Dan negasi P adalah ingkaran dari kalimat sebelumnya, yaitu adalah kucing bukan makhluk hidup. Yang kedua ada P, buku itu bukan punya Rani, dan negasi P, buku itu punya Rani. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalimat negasi tidak selalu diawali dengan kalimat positif yang dinegasikan menjadi kalimat negatif. Tapi kalian juga bisa membuat kalimat awal yang negatif lalu dinegasikan menjadi kalimat positif. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah penggabungan dua kalimat yang menggunakan kata penghubung dan beserta simbol V terbalik dengan hasil kalimat yang bernilai salah atau benar. Ingat ya, hasil kalimatnya harus bernilai salah atau bernilai benar. Tidak boleh mengandung dua nilai, yaitu bernilai salah dan benar. Bisa dilihat di contoh-contoh konjungsi. Yang pertama ada P sebagai kalimat pertama, yaitu ikan hidup di air. Nilainya benar ya. Selanjutnya ada Q sebagai kalimat kedua, ikan hidup di darat, yang bernilai salah. Dan konjungsi dari kalimat pertama dan kedua adalah ikan hidup di air dan di darat, yang bernilai salah. Contoh kedua ada P, 3 adalah bilangan genap, itu nilainya salah. Q, 3 adalah bilangan prima, nilainya benar. Dan konjungsi dari kalimat P dan Q, 3 adalah bilangan genap dan prima, yang nilainya salah. Contoh terakhir ada P, bola berbentuk bulat, nilainya benar. Q, bola tidak mempunyai sudut, nilainya benar. Dan konjungsi dari kalimat P dan Q adalah bola berbentuk bulat dan tidak mempunyai sudut. Itu nilainya benar. Yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi adalah perbandingan dua pernyataan yang dihubungkan menggunakan kata atau dan simbol V. Di sini juga tertera rumus-rumus untuk kalimat disjungsi. Yang menjadi ciri dari rumus disjungsi adalah jika kalimat pertama bernilai salah dan kalimat kedua bernilai salah, maka hasilnya akan bernilai salah. Selain dari rumus itu, maka akan bernilai benar.
Di sini ada contoh disjungsi. Saya akan membacakan salah satu contoh disjungsi. P. Sapi adalah hewan karnivora. Itu nilainya salah. Q. Kucing adalah hewan herbivora. Itu nilainya salah. Dan disjungsi dari kalimat P dan Q adalah sapi adalah hewan karnivora atau kucing adalah hewan herbivora. Itu nilainya salah. Kita lanjut ke jenis logika matematika selanjutnya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi adalah perbandingan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika dan maka dengan simbol seperti anak panah mengarah ke kanan. Salah satu contoh kalimat dari implikasi adalah P. Saya pergi keluar, itu bernilai benar. Q. Saya ada di rumah, itu bernilai salah. Implikasi dari kalimat P dan Q adalah jika saya pergi keluar, maka saya ada di rumah. Itu bernilai salah. Yang terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi adalah perbandingan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Simbol biimplikasi adalah anak panah yang mengarah ke dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Biimplikasi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan, yaitu P dan Q, bernilai benar atau bernilai salah. Seperti tertera di rumus di samping. Contoh kalimat biimplikasi adalah P. Susu adalah benda padat yang bernilai salah. Q. Susu berasal dari sapi yang bernilai benar. Dan biimplikasi dari kalimat P dan Q adalah susu adalah benda padat jika dan hanya jika susu berasal dari sapi yang bernilai salah. Materi kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampaikan jika ada kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.